Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya yang beriman, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya di akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan, dan kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-20, pertemuan kita yang ke-20. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal mustahab, hal-hal yang sunnah gitu ya, yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari raya. Yang pertama adalah mustahabnya melakukan mandi terlebih dahulu, mandi sunnah, mandi hari raya gitu. Berkata Imam Ibn Rushd, juga Imam Abdul Bar, para ulama telah melakukan ijma', kesepakatan gitu, ulama sepakat bahwa mandi untuk 2 hari raya adalah perbuatan yang hasan, perbuatan yang baik. Ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan dalam kitab Al-Istizkar. Penulis mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan hal ini sebenarnya tidak ada yang sahih, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dawlabi dan Imam Ibnu Majah gitu. Adapun waktu kapan melakukan mandi sunnahnya, maka Imam Ahmad mengatakan boleh dilakukan di sebelum maupun setelah sholat subuh gitu. Jadi sebenarnya kalau mengatakan ini wajib, tidak juga, karena hadis-hadisnya tidak ada yang sahih gitu. Tapi ini mustahab, boleh saja dilakukan. Bahkan ada fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan boleh dilakukan sebelum subuh maupun setelah subuh gitu, setelah sholat subuh. Kemudian yang kedua, berhias dan memakai minyak wangi. Hal yang mustahab, hal yang sunnah berikutnya adalah berhias dan memakai minyak wangi. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, ayahku yaitu Umar bin Khattab mengambil pakaian jubah atau gamis yang terbuat dari istabrok. Istabrok itu seperti sutra, tapi bukan sutra, seperti saja, yang dijual di pasar gitu. Kemudian Umar mengambilnya dan menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membelinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya ini adalah baju bagi orang yang tidak akan mendapatkan jatah di hari akhir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini menunjukkan tentang berhias untuk hari raya, dan bahwasanya hal itu sudah menjadi tradisi kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku sangat senang jika orang-orang memakai pakaian yang paling bagus dari yang ada di hari-hari raya seperti hari Jumat, seperti juga 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dan hari-hari orang yang sedang berbahagia dan bersih-bersih dan menggunakan parfum. Jadi maksudnya adalah tadi sandarannya itu kan hadis Umar bin Khattab. Ketika hari raya itu Umar mengambil pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian Rasulullah, belilah pakaian ini gitu. Itu maksudnya adalah ini kan dalam rangka kita ingin menyambut 2 hari raya ini gitu. Tapi ternyata baju itu karena terbuat dari sutra, istabrok, ternyata itu terbuat dari sutra, seperti sutra, yang kemudian Rasul mengatakan ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kelak. Maksudnya tidak akan, itu kan pakaian terlarang. Kaum laki-laki umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilarang untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra gitu. Nah, kemudian tadi fatwa Imam Syafi'i sangat senang jika ada orang itu di hari-hari raya, 2 hari raya, hari Jumat, hari-hari berbahagia kaum muslimin itu memakai pakaian yang bersih-bersih dan menggunakan minyak wangi. Kemudian yang ketiga, mustahabnya makan terlebih dahulu di hari Idul Fitri. Sunnahnya kita makan terlebih dahulu sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri. Adapun Idul Adha, maka sunnahnya adalah kita tidak makan gitu ya, tidak makan terlebih dahulu, kemudian sholat terlebih dahulu gitu. Kemudian berikutnya juga sunnahnya juga makan dari kurban yang disembelih gitu.
Akan tapi jika tidak kuat maka tidak masalah. Yang penting sunnahnya adalah dia makan setelah sholat Idul Adha. Gitu. Adapun Idul Fitri dia harus makan sebelum sholat. Gitu. Itu karena sunnahnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat di pagi hari raya Idul Fitri sampai ia makan terlebih dahulu beberapa kurma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gitu. Kemudian sunnahnya berangkat lebih pagi ke tempat salat Id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah salat, kemudian kita pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa yang melakukan hal ini maka ia sungguh telah mendapat sunnah kami. Gitu. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, adapun orang-orang maka aku lebih senang agar mereka datang ke tempat sholat Id selepas mereka selesai dari sholat subuh, agar mereka mengambil tempat sholat Idnya dan kemudian menunggu sholat Id sehingga insya Allah mereka mendapat pahala itu semua selama mereka menunggu sholat. Dan apapun imam sholat Id, dan adapun imam sholat Id maka ia ketika sudah berangkat ke tempat sholat maka tidak melakukan apa-apa kecuali sholat Id. Jadi maksudnya begini, Imam Syafi'i mengatakan ini. Imam Syafi'i sangat senang gitu jika kaum muslimin datang ke tempat sholat Idnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, zikir pagi, kemudian dia datang ke tempat sholat Idnya. Itu yang disenangi oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdasarkan hadis Rasul tadi. Bahwasanya yang pertama kali kita lakukan di hari raya ini adalah sholat. Kemudian kita pulang dan menyembelih kurban. Jadi artinya yang pertama dilakukan itu adalah sholat, gitu ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan saya lebih senang jika kaum muslimin itu berangkat ke tempat sholat Idnya setelah sholat subuhnya, gitu. Jadi ya intinya adalah sunnahnya berangkat lebih pagi ke tempat sholat Id. Itu maksudnya. Yang kelima, sunnahnya mengambil jalan yang berbeda dari jalan pertama. Misalkan pertama nih datang jalannya lewat sini gitu. Kemudian yang kedua pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika di hari raya beliau selalu mengambil jalan yang berbeda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah berjalan lebih afdal dari naik kendaraan? Gitu. Dari Abi Musa ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak pahalanya di salat adalah ia yang datang paling jauh dan paling jauh jalannya, gitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini adalah dalil yang umum untuk semua salat, gitu ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, juga diperbolehkan menggunakan kendaraan. Jadi maksudnya lebih afdal memang jalan kaki, dan dialah yang akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dari mereka yang datang ke tempat masjidnya, tempat sholatnya menggunakan kendaraan, gitu. Dan diperbolehkan juga datang ke sholat Id dengan kendaraan. Termasuk hal yang sunnah melakukan sholat Id di lapangan. Sunnahnya adalah melakukan sholat Id yaitu di lapangan, sunnahnya, gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha keluar menuju lapangan, dan yang pertama kali dilakukan adalah sholat. Jadi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya setelahnya adalah sholat Id yang dilakukan di lapangan, gitu. Diceritakan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, jika masjid itu luas maka sholat di masjid itu adalah lebih utama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi jika masjid itu luas, lebih luas dari lapangan yang ada, maka sholat di masjid itu justru lebih utama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa yang sunnah adalah sholat Id di lapangan luas, kecuali jika ada hujan dan ada kesulitan untuk sholat di lapangan, gitu. Kemudian sunnahnya para wanita pun ikut ke lapangan sholat Id dengan aturan syariatnya. Jadi tadi sudah disampaikan, bahkan yang haid juga, yang sedang haid, yang sedang nifas itu dianjurkan untuk menghadiri
sholat id itu. Tidak sholat idnya dia mengambil barisan paling belakang gitu ya, memisahkan gitu ya, dan mendengarkan khutbah id gitu, khutbah hari raya. Begitu juga anak-anak dibawa diajak untuk melakukan sholat hari raya itu. Nah, adapun mengucapkan kalimat selamat di hari raya gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah boleh-boleh saja melakukan hal tersebut atau yang semisalnya, akan tapi ini bukanlah sunnah hukumnya karena tidak ada hadis yang sahih yang bersambung kepada Rasulullah SAW tentang bab ini gitu. Maksudnya seperti kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair gitu. Sebenarnya ini tidak ada sanadnya, tidak ada riwayat akan sahihnya hadis ini yang harus diucapkan di setiap hari raya gitu. Tidak ada. Tapi di sini Imam Abu Daud berkata, aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini. Kemudian Imam menjawab, aku berharap agar tidak apa-apa jika dilakukan. Maka atas dasar ini sebenarnya tidak masalah juga pada akhirnya mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khairin gitu. Atau kalimat yang semisalnya seperti minal aidina wal faizin gitu. Minal aidina wal faizin. Itu hanya ucapan selamat saja yang dilakukan, yang memang tidak mesti karena tidak ada riwayat yang sahih yang menganjurkan hal tersebut. Seperti misalkan taqabbalallahu minna, itu saja tidak ada riwayat yang sahihnya. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak apa-apa. Aku berharap hal itu tidak apa-apa gitu. Sehingga kesimpulannya adalah boleh-boleh saja melakukan hal tersebut gitu. Atau yang semisalnya. Pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan khutbah hari raya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah termasuk sunnah yaitu melakukan sholat id sebelum khutbah. Jadi sunnahnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku pernah hadir di hari raya Idul Fitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab dan Uthman. Mereka melakukan salat Id terlebih dahulu kemudian khutbah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah khutbah itu harus di atas mimbar atau tidak perlu di atas mimbar? Nah, jadi jumhur ulama dari mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa khutbah hari raya itu tidak dilakukan di atas mimbar. Tapi Imam Malik berkata mimbar tidak dikeluarkan di hari raya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata belum pernah ada mimbar yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk khutbah di hari raya. Dan tidak pernah juga mimbar Rasulullah dikeluarkan dari masjidnya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu khutbah 2 hari rayanya dengan berdiri di atas tanah gitu. Nah, akan tapi imam mazhab negeri kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, tidak apa-apa jika khutbah Id dilakukan di atas mimbar. Karena Rasulullah pun khutbah Jumat di atas mimbar dan pernah juga khutbah Jumat di bawah pohon berdiri di atas tanah gitu. Sehingga penulis mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW khutbah Id di atas mimbar. Akan tapi hanya berdiri di atas tanah, dan inilah yang sunnahnya. Akan tapi jika memang ada kebutuhan dan memang banyak orang-orang menaruh mimbar untuk khutbah Id agar imam bisa terlihat, maka Imam Syafi'i telah berfatwa akan bolehnya hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi boleh juga gitu. Yang sunnahnya memang di atas tanah gitu, tidak dengan mimbar. Tapi jika memang dibutuhkan harus berdiri di atas panggung, kemudian ada mimbar agar terlihat imam itu oleh masyarakat yang ada yang ikut sholat Id, maka Imam Syafi'i telah memfatwakan akan bolehnya dengan dalil Rasulullah pernah khutbah di bawah pohon di atas tanah, juga pernah khutbah di atas mimbarnya. Jadi itu di dalam sholat Jumat saja boleh 2 model, maka dalam sholat Id juga bisa dengan 2 model tersebut. Termasuk sunnah yaitu hadir dan menyimak khutbah. Ini banyak yang terjadi. Kaum muslimin setelah sholat Id justru tidak mendengarkan khutbah, melainkan langsung pulang menuju rumahnya masing-masing. Itu bukan sunnah, itu menyelisih sunnah yang
Rasulullah dan para sahabat lakukan gitu. Imam Syafi'i berkata, aku lebih menyukai bagi yang hadir di khutbah Id, di salat istisqa gitu ya, atau pada saat haji atau pada saat gerhana, yaitu untuk diam dan menyimak khutbah dengan baik gitu. Dan aku menyukai agar tidak ada seorang pun yang pergi meninggalkan khutbah. Adapun jika ia tidak mendengarkan khutbah atau bahkan meninggalkannya, maka aku tidak menyukai hal ini. Aku tidak suka dengan hal tersebut. Akan tapi tidak harus diulang ibadah Idnya dan tidak ada kafarahnya. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab kita menyarankan bahwasanya semuanya harus mendengarkan khutbah. Itu yang sunnahnya gitu. Dan Imam Syafi'i tidak menyukai jika ada kaum muslimin yang langsung pulang setelah salat Idnya tidak mendengar khutbahnya gitu. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan itu jika itu terjadi maka tidak perlu mengulang salat Idnya dan tidak ada bayar kafarahnya. Nah, kemudian khutbah Id itu terdiri dari satu khutbah saja atau dua khutbah, di mana khatib duduk setelah khutbah yang pertama sebelum khutbah yang kedua. Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah Id itu ada dua, ada seperti khutbah Jumat. Akan tapi hadis yang menjadi landasannya adalah hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah gitu. Nah, penulis mengatakan sedangkan yang nampak jelas dalam masalah ini adalah hadis Abu Sa'id yang di atas. Hadis tersebut menunjukkan bahwa khutbah Rasulullah SAW adalah sekali pada khutbah di 2 hari rayanya. Tapi yang jelas jumhur ulama saja mengatakan seperti khutbahnya seperti Jumat. Jadi ada 2. Setelah khutbah pertama, kemudian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani, kemudian duduk, kemudian naik lagi untuk khutbah yang kedua kalinya. Itu pendapat jumhur ulama, walaupun memang hadisnya dhaif dan memang ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khutbahnya hanya sekali saja. Kemudian yang singkatnya ya boleh mengikuti pendapat jumhur atau mengambil hadis yang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Khutbah Id itu dibukanya dengan takbir atau dengan alhamdulillah gitu. Jadi kita ingin membuka khutbah ini, bagaimana membukanya? Apakah dengan takbir terlebih dahulu, misalkan naik ke atas mimbar, kemudian setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita mengatakan takbir dulu atau dengan pujian kepada Allah? Contoh misalkan apakah kita mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd sampai akhir, atau baca pujian khutbah seperti biasa, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kemudian baru takbir. Nah, pendapat imam kita yang 4 bahwa khutbah 2 hari raya itu dimulai dengan takbir terlebih dahulu. Pembukaan yang pertama adalah dengan 9 takbir dan yang kedua dengan 7 takbir. Gitu ya. Ini pendapat imam kita yang 4 itu berpendapat demikian. Jadi khutbah 2 hari raya dimulai dengan takbir terlebih dahulu. Khutbah yang pertama dengan 9 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu ya. Kemudian takbir yang biasa dikumandangkan di malam takbiran. Gitu. Dan takbir khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Walaupun memang banyak para ulama lainnya seperti Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya seluruh khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ada riwayat yang Rasul memulainya dengan takbir, melainkan dengan pujian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Adapun dimulai dengan takbir itu pendapat imam kita yang 4. Adapun memulainya dengan kalimat pujian dulu kepada Allah, kemudian baru setelahnya takbir, itu adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani dan Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Apa tema khutbah Id? Dianjurkan bagi khatib untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, mengingatkan mereka akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di hari Idul Fitri, maka khatib mengajari kaum muslimin tentang hukum-hukum berkaitan dengan zakat fitrah, silaturahim, gitu ya. Dan jika di hari Idul Adha, maka imam menjelaskan fikih berkurban, gitu.
Dianjurkan untuk menasehati kaum wanita akan hari akhir, juga hukum-hukum Islam lainnya, dan menasehati mereka untuk banyak bersedekah. Nah, ya, jadi itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan takbiran, kemudian hal-hal yang mubah yang dilakukan di hari raya itu apa saja, dan hal-hal yang makruh itu apa saja. Dengan begitu insya Allah kita selesai kajian bedah kitab fikih puasa Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.